adalah bagaimana dengan sekolah swasta. Jangan sampai juga guru yang sudah di swasta, guru negeri yang di swasta, itu kemudian dialihkan atau dicabut. Yang kemudian juga guru yang ada di sekolah swasta mohon juga mendapat perhatian untuk diangkat menjadi P3K. Kalau perlu perbanyak juga sekolah yang ke swasta untuk swasta yang berada di daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan perhatian kita, di mana negeri belum hadir di situ. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Pak Ketua sampaikan bahwa kita harus terus berkomitmen bersama-sama untuk mewujudkan hal tersebut. Dalam konteks skema aparatur sipil negara P3K ini sesuai dengan Undang-Undang ASN 5 tahun 2014, ini merupakan visinya sebuah tenaga profesional yang akan menjawab kebutuhan-kebutuhan layanan publik yang kita butuhkan, dan dalam hal ini untuk layanan pendidikan. Visi dari reformasi birokrasi adalah untuk mendorong produktivitas dari aparatur sipil negara sehingga bisa meningkatkan kualitas layanan publik dalam hal pendidikan, tentunya layanan kepada murid-murid kita, bagaimana memperjelas status mereka supaya menjadi lebih baik lagi sebagai aparatur sipil negara dan meningkatkan, ini yang mungkin terpenting, kesejahteraan guru-guru kita. Karena pendapatan yang sangat tidak layak yang kita tahu, yang ingin kita pecahkan dengan solusi dengan guru swasta. Nah ini juga tadi perlu disampaikan juga berkali-kali. Sekali lagi tujuan utama dari pembukaan seleksi P3K ini, kita selain memenuhi kebutuhan guru adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang kompeten yang namun saat ini tidak bisa dibayar dengan layak. Selama kesejahteraan guru terjamin, sebenarnya ini tidak perlu menjadi sebuah isu, karena misi kita bersama-sama adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru-guru kita. Dari data mungkin yang bisa kami sampaikan dari Kemendikbud, data verifikasi yang tadi di salah satu slide saya bisa kemampuan minimumnya, bukan yang harus yang paling baik ya, tapi minimumnya itu sudah terpenuhi. Tentang ini juga mungkin ada kekhawatiran dalam persaingan dengan guru-guru honorer yang ada yang tua, ada yang muda. Yang bisa saya sampaikan di sini adalah kita akan mengkhususkan bahwa guru-guru honorer akan lebih diarahkan untuk mengisi posisi lamaran di tempat mereka bertugas pada saat ini. Jadi artinya ini pun juga bisa nanti lebih memudahkan pada guru-guru kita supaya tidak terlalu khawatir dengan persaingan tersebut. Terkait dengan guru swasta, nah ini juga tadi perlu disampaikan juga berkali-kali. Sekali lagi tujuan utama dari pembukaan seleksi P3K ini, kita selain memenuhi kebutuhan guru adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang kompeten yang namun saat ini tidak bisa dibayar dengan layak. Nah ini bisa kita lihat bersama bahwa yang pertama, kategori pertama yang bisa mendaftar untuk mengikuti seleksi P3K itu adalah guru honorer baik sekolah negeri maupun swasta. Dan masuk dalam aplikasi Dapodik ya. Jadi mau itu honorer di yayasan, pokoknya mau negeri, mau swasta, asal sudah terdaftar di Dapodik, maka itu berhak mengikuti seleksi P3K. Kenapa ini wajib terdaftar di Dapodik? Karena memang pada kenyataannya untuk masuk ke Dapodik kadang masih banyak juga ya rekan-rekan yang sudah mengajar tetapi masih belum terdaftar juga di Dapodik seperti itu. Jadi ini syaratnya memang yang sudah menghonor dan yang memang sudah terdata dan ada datanya di Dapodik seperti itu. Baik, yang kedua, kategori kedua, ini ada individu baru, tapi harus memiliki sertifikat pendidik. Nah, jadi walaupun tidak honor, walaupun tidak mengajar, tetapi harus memiliki sertifikat pendidik terlebih dahulu apabila ingin mengikuti seleksi P3K ini. Nah, jadi yang memiliki sertifikat pendidik, karena sertifikat pendidik ini ada yang dari PPG Prajabatan, dalam jabatan, SM3T, khusus ya, daerah khusus,
Nah, itu seperti itu, banyak juga yang memiliki sertifikat pendidik dan misalkan tidak mengajar, walaupun tidak terdaftar di Dapodik, namun tetap bisa mengikuti seleksi P3K karena memiliki sertifikat pendidik. Nah, oke ya, itu kategori yang kedua. Yang ketiga, ini ada guru honorer K2. Nah, guru honorer K2 pasti sudah ada namanya di database BKN ya. Jadi guru honorer K2 yang belum pernah terangkat menjadi CPNS ataupun P3K tes kemarin ini bisa berlaga lagi di seleksi P3K tahun ini dengan mengikuti alur dan prosedurnya ya. Jadi kalau yang sudah masuk ke Dapodik harus verbal ijazah dulu, seperti itu baru disesuaikan di database Kemdikbud, seperti itu baru mengikuti pendaftaran seleksi P3K ini. Nah ini ada hal yang perlu digarisbawahi untuk yang memiliki sertifikat pendidik. Jadi tadi kan jalurnya yang kedua ada individu baru namun memiliki sertifikat pendidik bisa mengikuti seleksi P3K. Nah, khusus untuk yang memiliki sertifikat pendidik harus memperhatikan linearitasnya. Jadi ini ada 3 hal. Yang pertama, benar kualifikasinya S1 atau D4 ya. Lalu memiliki jenis sertifikat sesuai Permendikbud. Ya, Permendikbud nomor 16 tahun 2019, nanti bisa silakan di-download saja Permendikbud nomor 16 tahun 2019 tentang linearitas sertifikat pendidik dan formasi mata pelajaran. Jadi, misalkan mengajar di SD, tetapi linearitas ijazahnya harusnya IPA SMP, tapi mengajar di SD dan memiliki sertifikat di SD, sertifikat PGSD, misalkan sertifikat pendidik jurusan PGSD. Apakah bisa? Nah, dilihat linearitasnya dengan formasi mata pelajaran yang diambil atau yang buka. Misalkan yang buka ada di SMP Z misalkan membutuhkan guru IPA. Misalkan seperti itu. Lalu sertifikat pendidiknya yang dimiliki, dia tidak mengajar nih, berarti di Dapodik tidak mengajar. Tetapi memiliki sertifikat pendidik SD. Misalkan dulu pernah mengajar di SD lama sampai memiliki sertifikat pendidik, namun sudah berhenti tidak mengajar lagi. Nah, sekarang apakah masih berlaku ini sertifikat?